Film ini mengisahkan seorang detektif yang bukan menangkap penjahat, melainkan detektif yang berfokus pada penyelamatan hewan. Alright, take care now. Bye-bye then. Hai everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Ace Ventura Pet Detective. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, yuk simak dengan santai dan seksama. Inilah seluruh jalan cerita lengkap film Ace Ventura Pet Detective versi UBR Times. Awal kisah dimulai dengan seorang kurir pengantar barang yang nampak sembrono membawa paket pelanggan. Ia melempar sampai menendang paket tersebut hingga benda di dalamnya pecah. Barang tersebut sampai di tangan empunya, seorang pria brewok berwajah sangar. Sang kurir lantas menyuruh pria tersebut untuk mengisi formulir asuransi. Kala itu, ia melihat anjing si pria mengangkat tangan seperti minta tolong kepadanya. Saat pria ini lengah, maka kurir segera melarikan anjing tersebut. That's a lovely dog you have there, sir. Do you mind if I pet him? I don't give a rat's ass. Si kurir bersorak kesenangan karena berhasil menyelamatkan anjing ini. Sebenarnya, dia bukanlah kurir barang, melainkan detektif hewan bernama Ace Ventura. Anjing lucu ini diculik dari pemiliknya beberapa waktu lalu. Mengetahui anjing curiannya diambil, si pencuri menghancurkan kaca mobil Ventura dan berusaha mengambil anjingnya. Tapi Ventura tidak mudah dikalahkan. Ia adalah detektif hewan konyol, banyak akal, dan bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Malam harinya, beberapa penculik mendatangi stadion milik tim rugby Dolphin. Mereka menculik Snowflakes, lumba-lumba pintar yang menjadi maskot tim tersebut. Keesokan harinya, Ventura mengendap-endap menuju kamar kosnya agar tidak ketahuan sang pemilik. Rupanya, bapak kos mengetahui kehadiran Ventura dan menagih uang kos. Tapi Ventura beralasan jika ia akan segera membayar setelah menyelesaikan sebuah kasus. Bapak kos masuk ke dalam kamar Ventura untuk memastikan tidak ada hewan. Semuanya kosong dan tidak nampak ada kehidupan lain. Namun, saat bapak kos pergi, Ventura memanggil semua peliharaannya. Kamarnya sudah mirip kebun binatang. Selepas hilangnya Snowflakes, pimpinan tim rugby Dolphins panik karena 2 minggu lagi pertandingan Super Bowl akan berlangsung. Ia memarahi pelatih yang bernama Roger dan manajernya yang bernama Melissa Robinson. Sebenarnya pemimpin tim tidak peduli akan keselamatan Snowflakes. Ia hanya peduli pada atlet-atletnya yang menganggap lumba-lumba tersebut sebagai pembawa keberuntungan. Roger dan Melissa akan melaporkan kejadian ini pada polisi. Tapi salah satu pegawai di sana mengusulkan untuk meminta bantuan detektif hewan. Akhirnya, Ventura mendapat panggilan dari kantor rugby. Ia datang mengendarai mobilnya yang sudah tidak berjendela. Tapi tak mengherankan, sebab dia adalah Ventura, detektif jenius petakilan. Mr. Ventura here to see you. Thanks, Martha. Melissa menjelaskan pada Ventura bahwa Snowflakes adalah lumba-lumba langka yang menjadi maskot tim mereka. Ia kemudian mengajak Ventura ke dalam stadion tempat tangki Snowflake berada. Ventura memang jenius. Dengan mencium bau rumput saja, ia sudah mengetahui jenis mobil yang dipakai untuk membawa Snowflake. Ia pun masuk ke dalam tangki Snowflake yang sudah dikeringkan. Sampai di dalam, Ventura malah berakting bak seorang kapten dari serial fantasi. Tingkah konyolnya membuat waktu terbuang percuma hingga para wartawan sudah mulai datang ingin melihat trik baru Snowflake. Roger dan Melissa mencegah para wartawan untuk mendekati tangki agar kabar hilangnya Snowflake tidak diketahui masyarakat. Sementara itu, Ventura membuka penyaring air dan menemukan sebuah batu cincin. Ia cengengesan karena menemukan satu petunjuk besar. Ventura segera menuju kantor polisi. Semua petugas mengenalnya. Sayangnya, Ventura selalu diremehkan. Namun, Ventura tidak ambil pusing. Ia justru bisa membalik keadaan hingga seringkali semua petugas malu dibuatnya.
Ventura memaksa seorang petugas bernama Emilio untuk memberitahunya tentang perkembangan kasus Snowflake. Saat ingin pergi, Ventura bertemu dengan ketua polisi bernama Einhorn. Einhorn tidak menyukai Ventura. Ia sudah menduga jika Ventura akan menangani kasus Snowflake. Walaupun Einhorn melarangnya untuk terlibat dalam kasus ini, tapi Ventura malah menantangnya balik. Spare me the routine, Ventura. I know you're working the Snowflake case. How would you like me to make your life a living hell? Di sebuah bar terdapat ruang rahasia tempat teman Ventura berada. Ia bekerja sebagai peneliti ikan. Ventura meminta bantuannya untuk menyadap toko pemasok perlengkapan ikan di daerah mereka. Ia ingin tahu siapa yang membeli perlengkapan lumba-lumba baru-baru ini. Mereka mendapat data bahwa Ronald Kemp seorang miliuner dan kolektor ikan langka yang membelinya. Ronald adalah penyumbang lahan yang dipakai untuk membangun stadion. Sebentar lagi, ia juga akan merayakan pesta kekayaannya. Tibalah hari di mana pesta Ronald berlangsung. Ventura datang bersama Melissa dan menyamar sebagai teman kencannya. Saat Melissa berhasil membuat Ronald lengah, Ventura izin ke toilet dan diam-diam keluar mencari tempat penyimpanan ikan langka Ronald. Ventura menemukan sebuah tangki besar dengan seember ikan segar di sisinya. Ventura mulai memancing ikan besar tersebut muncul. Nyatanya, ikan besar itu bukan Snowflake si lumba-lumba, melainkan ikan hiu ganas. Untunglah Ventura selamat. Ia kembali ke tempat acara dengan baju koyak bekas gigitan hiu. Ronald merasa tidak enak hati. Ia mengantar Ventura dan Melissa sampai ke halaman. Namun saat berpamitan, Ventura menarik tangan Ronald dan berusaha merampas cincin yang ia pakai. Melissa segera mencegahnya dan membawa Ventura pulang. Sampai di rumah, Melissa marah karena menganggap bukti yang Ventura temukan di mesin penyaring hanyalah kerikil. Tapi Ventura menjelaskan bahwa itu adalah potongan batu berlian dari cincin. Ronald mempunyai cincin tersebut, tapi batu cincin Ronald tidak ada yang hilang. Cincin tersebut adalah cincin kejuaraan Dolphin AFC 1984. Jika Ventura menemukan pemilik cincin yang batu cincinnya hilang, bisa dipastikan ia juga akan menemukan Snowflakes. Melissa penasaran bagaimana Ventura akan menemukannya. Simpel bagi Ventura, ia mulai mengikuti semua atlet rugby Dolphin yang mendapat cincin tersebut. Tapi sampai akhir pencarian, Ventura tak kunjung menemukan pemain tim Dolphin yang kehilangan batu cincin. How are you going to do that? Simple. Ventura melepas penat dengan beristirahat di rumah Melissa. Tak lama kemudian, Melissa mendapat telepon dari seseorang. Ia dapat kabar jika Roger tewas bunuh diri dari lantai apartemennya. Sampai di TKP, Ventura mulai menguping pernyataan para saksi dan menyelidiki semuanya. Namun Einhorn tidak senang dengan kehadiran Ventura. Ia mempermalukan Ventura di hadapan semua polisi. Namun statement dari Ventura membuat mereka menjadi kikuk. Roger tidak mati karena bunuh diri. Ia didorong jatuh dari balkon oleh seseorang. Berdasarkan keterangan para saksi, mereka mendengar teriakan Roger sebelum jatuh. Namun ada satu hal janggal. Pintu menuju balkon menggunakan kaca kedap suara. Jadi dugaan terbesar ia dilempar jatuh ke bawah agar terkesan seperti bunuh diri. Bodohnya si penjahat tidak sadar jika kaca pintu balkon kedap suara hingga ia menutupnya. There's no way that neighbor could have heard Pedactor scream on the way down with that door shut. Ventura bersorak karena statementnya benar. Einhorn merasa dipermalukan hingga ia menyuruh petugas lain untuk mengusir Ventura. Dalam perjalanan pulang, Ventura merasa bahwa semua kejadian semenjak Snowflake hilang saling berkaitan. Ia mengajak Melissa kembali ke kantor untuk mengecek semua dokumen tentang cincin tersebut. Saat itulah Ventura menemukan seseorang dalam foto barisan pemain Dolphin. Ventura tidak mengenalnya karena tidak ada di foto yang ia miliki. Melissa menjelaskan bahwa foto milik Ventura diambil di awal tahun. Sementara pria di foto satunya bernama Ray Finkel, ia baru bergabung dengan tim Dolphin di pertengahan musim. Ray Finkel adalah pemain yang gagal melakukan tendangan final di menit terakhir pertandingan Super Bowl tahun 1984. Dirinya dianggap sebagai penyebab kekalahan tim Dolphin kala itu. Tentu saja ia juga mempunyai cincin kejuaraan Dolphin 1984.
Kabar terakhir menyebutkan bahwa Finkel kembali ke kampung halamannya di Collier County. Ventura langsung menuju kampung halaman Finkel esok harinya. Kekalahan tim Dolphin kala itu membuat Finkel sangat dibenci masyarakat. Mirisnya, rumah orang tua Finkel juga ikut jadi korban. Ventura langsung disambut ujung senapan saat mengetuk pintu. Ayah Finkel sangat was-was saat ada yang bertamu hingga dia selalu menyiapkan senapan. Sepertinya semua coretan yang dilakukan haters Finkel pada rumahnya membuat ia sangat trauma. Untuk meluluskan penyelidikan, Ventura menghafal semua biografi Finkel dan menyamar sebagai fans beratnya. Ibu Finkel yang mendengar hal ini langsung mempersilahkannya masuk. Ia berharap Finkel segera pulang hingga bisa melihat Ventura. Namun sang ayah berkata bahwa Finkel tak akan pernah kembali setelah 8 tahun lalu kabur dari rumah sakit jiwa. Finkel sangat stres setelah insiden kekalahan itu. Ibunya menyalahkan rekan setim Finkel yang bernama Dan Marino. Masa itu Marino tidak memegang bola seperti biasanya hingga Finkel gagal mencetak angka. Ventura diajak masuk ke kamar Finkel. Kondisi di kamar itu menjelaskan bagaimana bencinya Finkel pada Marino. Bahkan video kekalahan tim Dolphin karena dirinya masih terus ia simpan. Selepas pergi dari rumah Finkel, Ventura langsung menghubungi Melissa. Ia memerintahkan agar Marino diberi perlindungan ekstra dari pihak kepolisian. Ventura yakin jika Finkel adalah dalang dari semua ini dan Marino akan jadi target selanjutnya. Dugaan Ventura tidak meleset. Marino yang saat itu sedang syuting iklan diculik oleh 2 orang berkostum rugby. Untunglah Ventura datang tepat waktu dan segera mengejar mereka. Tapi penculik menembak mobil Ventura hingga oleng menabrak rumah warga. Ventura jadi kehilangan jejak mereka. Insiden penculikan Marino membuat wartawan menyerang Einhorn dengan banyak pertanyaan. Ia memilih bungkam dan segera masuk ke ruangannya. Ternyata Ventura sudah berada di sana dan memamerkan hasil penyelidikannya yang selalu benar. Ia menjelaskan bahwa pelaku semua kejadian ini adalah Finkel. Ia menculik Snowflakes karena tim Dolphin melatihnya untuk menendang bola dengan nomor urut Finkel. Finkel merasa itu adalah hinaan. Sementara ia membunuh Roger karena ia tahu tentang keberadaan Finkel. Sementara Marino adalah incaran utamanya sejak awal. Mendengar penjelasan ini, Einhorn mencoba merayunya agar menyerahkan kasus ini pada pihak kepolisian. Tapi Ventura jelas menolak. Ace, I want you to leave everything to us. I can't do that, Lieutenant. No, you just don't do anything for me. Pukul 3 dini hari, Melissa dibangunkan karena kedatangan Ventura. Ia sangat memerlukan bantuan Melissa. Rupanya Ventura akan menyamar sebagai pasien gangguan jiwa dan Melissa jadi walinya. Keesokan harinya, mereka telah berada di rumah sakit jiwa tempat Finkel pernah dirawat. Dokter benar-benar percaya bahwa Ventura gila. Tingkahnya sangat natural seperti kesehariannya. I'm gonna execute a button hook pattern super slow-mo. Saat dalam perjalanan melihat asrama pasien, Ventura kembali menunjukkan talenta gilanya. Melissa beralasan bahwa Ventura akan kembali normal dalam 20 menit dan mengajak dokter pergi. Sepeninggal mereka, diam-diam Ventura masuk dalam gudang perlengkapan pasien. Ia menemukan kotak barang Finkel yang berisi semua kebenciannya pada Marino. Namun koran usang milik Finkel membuat Ventura tersenyum lebar. Koran tersebut mengabarkan tentang penghentian pencarian pelancong bernama Louis Einhorn. Tim SAR menyatakan pelancong tersebut telah tiada karena tubuhnya tidak kunjung ditemukan. Kejadian ini terjadi 8 tahun lalu. Sementara itu, Einhorn masih hidup dan kini menjabat sebagai letnan polisi. Tidak mungkin pihak berwajib tak mengenalnya setelah insiden menghilangnya pelancong 8 tahun lalu. Ventura meminta bantuan Emilio untuk mencari petunjuk di ruangan Einhorn. Namun yang dia temukan hanya surat cinta dari Roger untuk Einhorn. Hal ini langsung ia laporkan pada Ventura. Ventura makin bingung, lantas apa hubungan Einhorn dengan Finkel? Ia terus memikirkan hal ini sepanjang malam. Ventura hampir menyerah jika saja anjingnya tidak duduk di atas foto Finkel. Bulu pirang si anjing menutupi rambut hitam Finkel. Dan tara, foto itu kini seperti Einhorn. Kesimpulannya, Einhorn adalah Finkel dan Finkel adalah Einhorn. Fakta ini membuat Ventura sangat jijik karena pernah bercumbu dengan Einhorn yang nyatanya adalah seorang pria tulen. Oh my God! I
Einhorn is a man! Esok harinya, Ventura mengikuti Einhorn dari rumahnya. Ia mengunyah banyak permen karet karena masih merasa jijik setiap melihat wanita jadi-jadian ini. Sementara itu di sebuah pelabuhan, terlihat Marino diikat pada tiang bantalan rugby. Snowflakes juga berada di sana. Tak lama kemudian, Einhorn datang membuntuti Ventura di belakangnya. Dua anak buah Einhorn berhasil Ventura lumpuhkan. Namun saat berusaha melepaskan Marino, keberadaannya diketahui Einhorn. Waria ini langsung menelpon bawahannya dan menuduh Ventura sebagai penculik. Pihak kepolisian segera meluncur ke tempat kejadian. Emilio mengajak Melissa untuk ikut bersamanya. Penalty. Too many men on the field. Kembali ke pelabuhan, Ventura berakting dramatis saat Einhorn menodongkan pistol padanya. Tapi sebelum membunuh kedua sandranya ini, ia berniat untuk membunuh Snowflakes. Untuk menyelamatkan Snowflakes, Ventura memainkan taktik provokasi. Lewat televisi yang sengaja dipasang untuk menampilkan pertandingan Finkel tahun 84, Ventura dan Marino memuji tendangan lawan. Ia berkata tendangannya sangat bagus karena tanpa tekanan. Einhorn terpancing, ia menembak televisi tersebut. Saat itulah Ventura melepaskan pistol di tangan Einhorn dan menyerangnya. The laces were in! They were in! You like that? You like that? Pihak kepolisian telah sampai. Einhorn merekayasa cerita dan menyuruh anggotanya untuk menembak Ventura. Saat itulah Melissa datang dan berpura-pura akan menembak Emilio. Kesempatan ini dimanfaatkan Ventura untuk menjelaskan segalanya. Ia memberitahu bahwa Einhorn adalah Ray Finkel. Ia kabur dari rumah sakit jiwa 8 tahun lalu dan menggunakan identitas pelancong yang hilang untuk mendaftar di kepolisian. Untuk membuktikannya, Ventura merobek pakaian Einhorn. Namun bukti identitas pria tak ada pada dirinya. Marino yang dari tadi berada di belakang mereka memanggil Ventura dan membisikkan sesuatu. Pada akhirnya, ambeien para Einhorn menunjukkan bahwa dia adalah Lucinta Luna. Maksudnya pria guys. Di akhir cerita, pertandingan Super Bowl tetap terlaksana sesuai jadwal dan Marino berpartisipasi di dalamnya. Ventura juga menghabiskan waktu bahagia bersama Melissa. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Ace Ventura Pet Detective adalah film keluaran Warner Bros. Yang rilis pada tahun 1994. Film ini disutradarai oleh Tom Shedyac yang juga menyutradarai film I Am pada tahun 2010. Naskah film Ace Ventura digarap oleh penulis kawakan Jack Bernstein. Sang sutradara sangat cerdik karena menggait Jim Carrey yang terkenal akan ekspresinya yang ikonik sehingga film ini sukses dibawakan Jim Carrey yang memerankan karakter Ventura si detektif konyol. Ace Ventura adalah detektif hewan yang sering bertingkah konyol. Walau pekerjaannya dipandang sebelah mata oleh orang lain, tapi kejeniusannya justru melebihi orang-orang yang menghinanya. Sejak pertama perilisannya pada tahun 1994, sudah banyak rumor yang beredar kalau Ace Ventura akan dibuatkan sequelnya. Hingga pada awal tahun 2021 lalu, rumah produksi Morgan Creek berbicara melalui sebuah wawancara. Morgan Creek yang memegang hak karakter Ace Ventura menyebutkan sequel film ini sedang dibuat. Morgan Creek dikabarkan sedang melakukan proyeksi dengan Amazon terkait format perilisan Ace Ventura. Apakah melalui layanan streaming atau tayang di bioskop masih belum ditentukan. Namun sampai saat ini kabar perilisan sequel Ace Ventura masih belum bisa dipastikan. Sedangkan pada awal tahun 2022, sang pemeran utama yakni Jim Carrey menyebutkan dalam wawancara bersama E-News bahwa dirinya tertarik untuk terlibat dalam sequel ketiga Ace Ventura jika dipimpin oleh sutradara Christopher Nolan. Menurutnya, ragam hal segar dan baru perlu ditambahkan untuk sebuah sequel yang telah lama tidak dikerjakan. Meski mempertimbangkan untuk kembali pada peran Ace Ventura di sequel ketiganya, Jim Carrey juga sempat mengungkapkan rencananya untuk berhenti di dunia seni peran pasca Sonic the Hedgehog season kedua. Saat dirilis pertama kali, film Ace Ventura meraih box office dengan total $107 juta Amerika Serikat. Film berdurasi 1 jam 26 menit ini juga sukses meraih banyak penghargaan, di antaranya Top Box Office Films dalam Escape Film and Television Music Awards tahun 1995. Tak hanya itu, Jim Carrey yang sangat totalitas dalam memerankan karakter Ace Ventura juga banyak memborong penghargaan. Di antaranya, Favorite Actor Comedy on Video
Video dan favorit male newcomer on video dalam ajang Blockbuster Entertainment Awards pada tahun 1995. Aktingnya yang ekspresif dan jenaka di film Ace Ventura Pet Detective ini tentunya membuat nama Jim Carrey semakin dikenal dunia. Dan masuk pada sesi penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Ace Ventura Pet Detective 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.